Halo, selamat sore. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari laporan tugas besar mata kuliah algoritma pemrograman dengan judul adalah perbandingan algoritma greedy dan dynamic programming pada kasus job scheduling with deadlines. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Dimas Ramadhani dan teman saya bisa perkenalkan sendiri. Silakan. Oh, saya Muhammad Zaki Mubarok. Aku Iki Ulumidin. Dan saya Siti Mardian. Oke, langsung lanjut saja untuk ke slide selanjutnya pada pendahuluan ini. Nah, di pendahuluan ini pada program ini itu tinjauannya adalah mengenai urgensi permasalahan penjadwalan serta rumusan tujuan di balik analisis performa algoritma ini. Jadi pada pemaparan ini akan menjelaskan nih seberapa penting sih algoritma greedy dan juga dynamic programming ini dalam permasalahan job scheduling ini. Konsep masalahnya, kita menggunakan job scheduling with deadlines yang dimana itu merupakan suatu algoritma dalam strategi algoritma untuk menyelesaikan masalah job atau pekerjaan yang dilakukan dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. Jadi untuk setiap pekerjaannya itu diasumsikan membutuhkan tepat satu satuan waktu. Jadi untuk setiap pekerjaan atau setiap job itu hanya bisa untuk diisi oleh satu job saja. Nah, lalu untuk setiap pekerjaan memiliki profit unik yang dapat didapatkan jika selesai. Jadi untuk setiap pekerjaan itu memiliki nilai-nilai khusus, ada profit untuk dicapai. Setiap pekerjaan juga terikat oleh deadline spesifik. Jadi untuk setiap pekerjaan juga, misalkan ada seorang A akan mengambil job B itu ada seberapa lama orang A itu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, lalu untuk hasil akhirnya adalah kita bisa untuk memilih urutan kombinasi pekerjaan yang dapat dikerjakan sebelum batas waktu agar hasil profitnya maksimal. Jadi kita bisa memetakan nih pekerjaan-pekerjaan apa saja yang cocok dengan profitnya itu hasil profitnya adalah yang maksimal. Seperti itu. Selanjutnya ada pendekatan algoritma yang akan dijelaskan oleh Ihya. Silakan. Oke teman-teman, kita masuk ke slide berikutnya yaitu pendekatan algoritma. Jadi di sini kami memakai dua metode. Ada yang pertama itu ada algoritma greedy, yang kedua itu ada dynamic programming. Aku jelasin satu-satu. Nah untuk yang pertama itu ada algoritma greedy. Buat teman-teman yang nggak tahu algoritma greedy itu apa, algoritma greedy itu merupakan strategi pencarian. Dia itu berbasis keputusan lokal atau yang dianggap paling optimal lah intinya pada satu momen tanpa mempertimbangkan keseluruhan langkah. Jadi dia itu based on keputusan lokal. Jadi nggak ngelihat keseluruhan langkah ya. Jadi yang dirasa dia paling optimal ya udah itu yang diambil gitu. Nah dalam studi kasus ini tuh algoritma itu yang dipakai di studi kasus ini, algoritma itu dipakai buat menyeleksi profit yang paling besar secara menurun atau descending gitu. Lalu dia bakal mengeksekusi penempatan pekerjaannya itu di slot waktu yang kosong, yang paling lambat yang tidak melampaui deadline-nya gitu. Terus yang metode kedua itu ada dynamic programming. Nah, untuk dynamic programming itu merupakan sebuah paradigma komputasi yang merombak masalah rumit menjadi submasalah kecil dan menyimpan setiap hasil penyelesaiannya untuk mencegah perulangan. Jadi intinya dia itu memecah masalah yang gede jadi submasalah yang kecil, lalu dia bakal menyimpan hasil penyelesaiannya buat mencegah adanya perulangan di hasil komputasi itu. Nah, solusi yang digunakan di case ini itu merancang matriks satu dimensi secara bertahap, ada step-stepnya yang berfungsi untuk merekam kalkulasi nilai optimal atau profit maksimum pada setiap besaran unit ketersediaan waktu gitu. Next. Nah, di sini ada analisis kompleksitasnya ada 3, ada aspek penilaian, ada algoritma greedy, sama dynamic programming. Jadi bisa dilihat nih di sini ada analisis kompleksitas dari berbagai aspeknya. Yang pertama itu ada kompleksitas faktor yang dipakai algoritma greedy itu ada ON log N sama plus NT gitu. Nah, untuk dynamic programming juga sama kurang lebih dengan algoritma greedy untuk analisis kompleksitasnya. Nah, untuk kompleksitas ruang sendiri dari case ini itu OT ya, big OT. Terus yang dynamic programming itu OT tapi versi DP ringan, karena tadi kan yang dynamic programming itu kan memecah masalah yang gede jadi sub masalah yang lebih kecil gitu.
Nah, kalau yang kualitas solusi, kalau punya algoritma greedy itu dia mampu mencapai nilai yang absolut optimal dalam kasus durasi pekerjaan unitnya itu tunggal. Nah, kalau dynamic programming itu dapat dipercaya menghasilkan data sekuen yang optimal bersandar pada tabel rekursi internal. Jadi ada tabelnya nanti analisis antara algoritma greedy sama dynamic programming gitu. Terus di aspek penilaian yang keempat itu ada konstanta operasi di mana dia itu di algoritma greedy itu lebih ringan, tidak selalu iterasi seluruh indeks waktu karena dibalik lagi ke pengertian awal algoritma greedy itu kan mengambil keputusan yang paling optimal, dia acuh sama step yang selanjutnya. Jadi yang dirasa dia paling optimal ya udah itu yang diambil gitu. Terus di bagian dynamic programming yang konstanta operasi itu jauh lebih berat. Karena apa? Karena dia memecah masalah yang gede jadi kecil. Jadi dia harus ngecek satu persatu gitu. Jadi untuk menghindari adanya perulangan gitu. Next. Nah, di sini ada implementasi program. Jadi kita pakai beberapa program untuk case ini. Yang pertama itu ada algo pakai Python, bahasa Python karena lebih mudah buat nge-training datanya sama buat implementasi dari codingannya itu sendiri. Di sini fungsinya ya buat identifikasi profit berurut secara asimptotik beserta simulasi manuver jadwal kritis secara instan. Maksudnya apa ya? Maksudnya buat mengidentifikasi profit lah. Jadi mempermudah jalannya algoritma dari case ini gitu. Terus yang kedua itu ada sama juga pakai Python. Ya emang pakai Python sih kita. Karena apa? Tujuan kita pakai Python ya supaya mempermudah sih biar nggak berat karena di Python ini apa ya? Dia sangat cocok, sangat apa ya? Sangat intinya sangat berkorelasi lah dengan case ini. Nah, untuk yang kedua itu make buat margin optimal lewat array linear state DP dilengkapi dengan mekanisme trace pemutaran hijab algoritma. Terus yang ketiga itu ada implementasi program memantik proses random seed generator data dan melancarkan tes performa iteratif pencatatan kecepatan. Jadi yang benchmark itu intinya buat ngetes performa random seed generator. Jadi si sistem bakal menggenerate random seed, terus dia bakal ngetes performanya demi dia bakal mencatat nih speednya itu berapa aja dari algoritma yang udah kita buat itu gitu. Ya, mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Lutfi, silakan. Oke, terima kasih ya. Mungkin masuk ke bagian skenario pengujiannya. Di sini kita untuk datasetnya dibagikan secara acak ya. Untuk parameter profitnya sendiri tuh ada kisaran dari 1 sampai 1000 dan juga untuk batas atau deadline-nya itu kita atur khusus dari nilai 1 sampai maksimumnya itu N/2. Nah, pengaturan N/2 ini tuh ya secara konkret itu dirancang untuk memicu persaingan slot di penempatan itu nanti lebih ketat lah untuk pekerjaan yang ada. Dan untuk skala pengujiannya sendiri, nanti itu kita pengujian operasional ini tuh kita bakal menjalankan 6 ragam offline input ya, N-nya mulai dari skala 10 data sampai dengan 10.000 data. Yang mana untuk metodenya sendiri itu nanti dieksekusinya diulang sebanyak 3 kali putaran untuk kita mendapatkan nilai rata-ratanya demi capai stabilitas hasil ukurnya pada suatu hardware. Mungkin bisa di-next. Sorry, next. Oke. Nah, untuk hasil waktu eksekusi sendiri kita di sini ada grafik ya. Nah, dari grafik ini tuh kita bisa lihat, untuk waktu eksekusi dari dynamic programming sendiri itu tuh ada lonjakan yang cukup tinggi ya, seiring bertambahnya N yang kita bilang tadi, range-nya itu dari sekian sampai 10.000 dan ketika makin bertambah N-nya, ternyata kecepatan eksekusi dari si DP itu, terbilang melambat gitu, dibandingkan, waktu eksekusi algoritma greedy yang mana pertumbuhan waktu eksekusi itu terbilang pelan lah dan juga stabil kalau kita lihat dari grafik yang ada. Bisa teman-teman lihat di sini. Next. Oke. Nah, dari hasil pengujian tadi itu bisa kita ambil kesimpulan kesimpulan bahwa dari algoritma dynamic programming itu terbilang 6,14 kali lebih lambat dibandingkan dari greedy, yaitu dari beban eksekusi operasionalnya, yang mana ketika input N-nya itu ekstrim ya, yang dalam laporan ini kita menguji dengan 10.000 data array-nya, ternyata DP itu membutuhkan waktu kalkulasi hingga 2.480 ms.
Cuman sebaliknya kalau program yang berbasis algoritma greedy itu cuma butuh sekitar 404 milisecond. Yang mana perbedaan besarnya itu sumber dari padatnya iterasi yang ngebebanin si algoritma dan programmingnya itu sendiri gitu saat memperbarui stok memorinya yang atau bisa dibilang juga overhead update-nya lah. Mungkin next bisa dilanjut teman saya. Oke, terima kasih Lutfi. Sekarang masuk ke bagian intinya, yaitu kesimpulan. Nah, dari semua penjelasan teknis dan grafik yang sudah dipaparkan tadi tuh, apa sih yang bisa kita ambil gitu? Nah, poin pertama tuh kalau kita cuma bicara soal apakah hasilnya benar atau tidak, jawabannya tuh dua-duanya tuh benar. Nah, baik algoritma greedy ataupun dynamic programming terbukti berhasil mengamankan total profit yang maksimum gitu. Nah, tidak ada yang salah dari hasil output akhirnya. Nah, tapi masalahnya muncul ketika kita bicara soal efisiensi komputasi. Nah, disinilah kelihatan bedanya. Untuk kasus job scheduling, di mana setiap pekerjaan cuma butuh satu satuan waktu, dynamic programming itu terkesan overthinking gitu. Dia memecah masalah, bikin array, menyimpan memori, dan terus memperbarui tabel DP secara berulang. Logika ini tuh memang sistematis, tapi bikin overhead atau beban prosesnya tuh jadi sangat berat ketika jumlah datanya tuh sampai puluhan ribu atau bahkan juta gitu. Nah, sebaliknya, di Greedy itu cara kerjanya tuh sangat pragmatis gitu. Dia tuh tidak peduli dengan tabel memori. Pokoknya tuh dia tuh mengurutkan mana job yang ngasih untung paling besar, lalu lempar ke slot kosong paling akhir sebelum deadline. Nah, sederhananya tuh langsung pada tujuannya. Dan yang terpenting tidak membuang-buang ruang atau memori komputasi. Jadi konstruksi final dari kelompok kami itu untuk menyelesaikan persoalan klasik job scheduling seperti ini, Greedy itu jelas lebih menang telak, Greedy itu lebih sederhana lah gitu lah secara penulisan kode, jauh lebih cepat, terus juga secara waktu eksekusi gitu lebih baik gitu. Nah, tapi tetap memberikan solusi yang sama optimalnya dengan DP yang ribet atau dynamic programming yang lebih ribet gitu. Boleh di next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.